Dan dua direksi ini yang saya percaya untuk membukukan dan mencatat serta megang uang yang 1,7 M itu. Ternyata yang satu nahan, nggak dibawa lari, nggak dibawa kabur, tapi nggak dikucurkan kepada kebutuhan kita. Yang satu lagi bawa macam-macam nih, segala kresek, laptop, apalagi ya, UPC, kabel, bahkan kabel data. Ya, kabel data berapa sih kan gitu, kabel data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita angkat benturan kepentingan usaha ya. Sekarang bertemakan tentang pengalaman saya di Nuri Mart. Anggaplah gitu namanya ya, bukan nama sebenarnya. Nuri, 4 huruf, N-U-R-I. Kenapa dengan Nuri Mart? Saya saat itu bergabung dengan 4 orang ya. Saya sebagai pelopor, diawali dengan datangnya sang investor bersama mertuanya ke rumah ibu saya. Bertanya dengan cara memanggil, mengakrabkan, dan memuliakan saya. Bang, saya lagi punya duit nih. Kurang lebih ada sekitar 20 M lah. Masya Allah. Tapi memang benar sih, karena si anak muda ini begitu saya ungkap, dia memang kaya ya, kaya. Dan itu duit yang ada di tangannya, belum yang ada di tangan orang tuanya, baik ibu ataupun bapaknya. Itu kata dia. Dan kata sang mertua, bahkan di saya pun ada duitnya. Oh Masya Allah gitu kan. Tapi bukan masalah banyak atau tidaknya duit dari sang anak muda itu. Tapi keseriusan sang anak muda itu untuk memastikan agar duitnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu keren. Anak muda yang berpikiran maju dengan uang yang banyak seperti itu. Dan saat itu loh, itu kurang lebih 2014 atau 2015 kurang lebih gitu ya. Nah akhirnya sang anak muda itu belajar kurang lebih 1,5 jam didampingi mertuanya di rumah ibu saya. Saya jelaskan tentang bagaimana retail. 2 hari kemudian memutuskan, Bang, uang yang banyak yang ada di saya, tapi bukan yang ada di mertua saya, bukan yang ada di istri saya, bukan yang ada di ibu dan bapak saya. Iya, saya titip ke abang deh. Berapa kurang lebih? 16 M. Oke. Buat apa? Bangunin retail. Seperti apa? Seperti kedai, seperti yang selama ini abang bangga-banggakan. Oke. Karena ada 3 tuh yang pernah saya buka. Kedai itu ada 2 ya. Ada yang kedai fried chicken, ada kedai yatim kan gitu ya. Nah, terus ada juga Triple X Mart misalnya gitu ya, dan sebagainya gitu kan. Ada Triple S Mart kan gitu ya. Akhirnya kita sepakat, ketemu dulu deh gitu kan. Sebutlah nama anak muda ini Rizal gitu ya. Zal, ketemu dulu deh, bukan masalah uangnya di store atau tidak di store nih. Mau seperti apa konsepnya? Sepakat? Sudah sepakat, 3 hari berselang dari kesepakatan di rumah beliau, saya panggil tim. Sebutlah namanya Kurniadi. Yang kedua namanya Dedi Setiadi. Yang ketiga namanya Sahriyadi. Nah, Kurniadi dari mulai awal sampai cerita ini diangkat, nggak ada masalah. Bagus-bagus saja. Tapi Dedi Setiadi sama si Sahriyadi sampai saat ini masih bermasalah. Permasalahan mereka di awal, pada saat saya ajak sebagai sebuah tim, sudah mulai terlihat oleh saya sebenarnya. Cuma saya pikir, lah wong ngaji bareng kok, ustadznya sama, majelis taklimnya sama, masjidnya sama, gaya pengajiannya sama, masa iya mbalelo gitu. Ternyata kejadian tuh, saya nggak ngeh gitu loh. Begitu kita bikin PT, dan sekaligus juga bersama PT langsung kita bangun foundation, jadi uang yang dikasih 16 M itu, saya cuma pakai dan saya ambil 1,7. Selebihnya saya kembalikan dulu. Mas Rizal, saya balikan dulu ya. Gitu. Kadang-kadang ada adiknya datang tuh. Anggaplah namanya Mas Kunto gitu ya. Mas Kunto, Mas Rizal mana kan gitu ya. Ini uangnya nih. Kelebihannya saya cuma ngambil 1,7 aja dulu. Kalau seandainya 1,7 lebih, nanti saya kembalikan lagi. Kalau kurang saya minta kan gitu. Kenapa saya nggak berani pegang banyak-banyak? Ya tadi, ngerinya habis gitu kan. Karena kalau buka retail tuh, kalau seandainya uang di depan dijogrokin, itu kayaknya semua mau gitu loh. Beli ini, beli itu. Hadirin semua ini. Nanti masa cuma 16 M habis dalam sepekan gitu kan. Masa cuma satu gerai ngabisin 16 M. Masa cuma toko kayak gini 16 M gak ada sisa. Karena akhirnya nanti jadi pertanyaan besar. Masa. Makanya saya titip tuh 15, sekian M gitu kan. Saya cuma ambil 1,7. Kenapa 1,7? Karena saat itu hitungan sama tim sekitar 1,5 sampai 1,6. Udah saya bilang up deh 100-nya jadi 1,7. Nah akhirnya kita putuskan tuh. Kita bikin PT
berbarengan juga kita bikin foundationnya dengan 1,7. Dari mulai kita putuskan sampai akhirnya dua-duanya kabur dan nggak pernah bisa saya temui sampai saat ini, PT dan foundation yang kita bangun nggak jadi-jadi. Aneh kan? Ya gitu ya. Akhirnya saya potong Kompas dengan cara menghubungi sang notaris. Itu udah hampir 2 bulan ya. Jadi toko kita yang harusnya sebulan buka, sampai di bulan ketiga gagal buka. Hampir bulan keempat kita baru buka. Alhamdulillah mau notarisnya ketemu dan saya ungkapkan tentang kendala yang terjadi di tubuh saya. Yang pelakunya adalah tidak lain tidak bukan direksi saya gitu loh. Dan 2 direksi ini yang saya percaya untuk membukukan dan mencatat serta megang uang yang 1,7 M itu. Ternyata yang satu nahan, nggak dibawa lari, nggak dibawa kabur, tapi nggak dikucurkan kepada kebutuhan kita. Yang satu lagi bawa macam-macam nih, segala kresek, laptop, apalagi ya, UPC, kabel, bahkan kabel data. Ya, kabel data berapa sih kan gitu. Kabel data cuma ada 2 sampai 3 gitu kita baru beli ya, buat menyambungkan misalnya edisi dengan X gitu kan, komputer dengan HP misalnya. Kabel data berapa sih? 30.000 gitu kan. Tapi bukan masalah 30.000-nya sih menurut saya. Integritasnya, kejujuran dan amanah gitu. Jadi singkat cerita sampai saya angkat, ya berarti udah berapa tahun nih, 10 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun, saya nggak pernah ketemu tuh orang itu. Dan nggak pernah bisa saya mintai pertanggungjawaban. Jadi ya sudah, berlalu saja. Jadi Nurimart tetap berjalan sampai akhirnya saya kembalikan kepada ownernya dan dia senang karena pada saat saya jalanin dan sebagainya saya kembalikan ke dia sudah dalam kondisi 4 gerai kalau nggak salah. Insya Allah semuanya punya pertumbuhan yang bagus. Saat ini saya nggak tahu ya karena nggak pernah pantau lagi. Walaupun masih suka say hello, cuma saya lupa gitu sama sang owner untuk nanyakan, gimana kabar Nurimart kan gitu. Karena saya pikir nggak menarik juga. Saya akan membuka lembaran nama yang bikin saya gelisah tentang Dedi dan Saryadi, di mana Dedi dan Saryadi melakukan pengkhianatan dan kecurangan yang menurut saya nggak bisa ditolerir dan tidak bisa dimaafkan. Tapi saya maafkan sih kan gitu ya. Kenapa ya, manusiawi kan gitu. Yang berikutnya karena dia Muslim juga ya. Khilaf lah, cobaan keimanan mungkin kan gitu. Tapi paling tidak ada 3 yang harus kita, 3 ya, tadi saya 4, sorry. Ya ada 3 ya, tadi kayak gini ya, ini 4. Ada 3 ya, yang bisa kita jadikan ibroh dan pelajaran serta hikmah buat kita semua dari beku yang bernama Nurimart. 1, lagi-lagi jangan niat masalah jenggot, jidat hitam, atau gamis yang cingkrangnya lebih cingkrang dari kita. Bisa jadi itu bagian dari sebuah tampilan keimanan seorang bermanhaj yang sudah lurus seperti perintah Allah dan Rasulnya. Tapi bisa jadi juga itu sebagai kedok kan gitu. Ini terjadi sebagai sebuah pelajaran bagi saya bersama Nurimart. Ternyata cingkrangnya celana dia, jenggotnya yang lebih panjang, jidatnya lebih hitam, juga melakukan hal keburukan kepada kami kan gitu. Yang kedua, profesionalisme ya. Jangan sampai dianggap kalau udah ngaji hilang profesionalisme. Jangan sampai dianggap kalau udah ngaji profesionalisme boleh enggak. Boleh juga tidak, boleh ada, boleh juga kapan-kapan, boleh juga separuh. Karena apa? Lawang yang dilakukan menjadi profesional atau tidak profesional, jangan teman satu ngaji, satu ustadz, semanhat, jangan gitu ya. Profesional, bisnis is bisnis. Kalau ngaji ya di masjid. Kalau di ranah bisnis is bisnis. Jangan bilang satu ustadz dan sebagainya. Yang ketiga, kalau udah melakukan kesalahan, jangan pernah takut untuk minta maaf. Karena hampir 12 tahun nih, nggak ada pernyataan maaf. Entah WhatsApp, apa segala macam gitu. Padahal nomor-nomor saya belum berubah dan masih ada mestinya di mereka. Karena nomor mereka masih ada di saya. Jadi, Nurimart sangat ya punya banyak kesan bagi kita semua, di mana tidak boleh ngasal membangun bisnis, tidak boleh ngasal membangun kesepakatan, tidak boleh ngasal membangun usaha, karena semua berisi jebakan, berisi satu hal yang bisa berubah menjadi sebuah keculasan, kecolongan, kebohongan, bahkan pengkhianatan. Itu harus kita sikapi dari awal agar tidak terjadi Nurimart yang lainnya. Cukup Nurimart terjadi pada diri saya saja. Yang lain tidak boleh terjadi seperti itu. Dan yang paling penting, tetap awasi, amati, dan kontrol siapa yang Anda ajak menjadi mitra bisnis. Siapa yang akan Anda libatkan untuk menjadi mitra kerjasama dalam membangun bisnis Anda. Gitu kurang lebih ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.